Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah jalan ini sangat sulit dilalui dan hanya orang yang mati-matian yang bisa lolos. Lainnya akan kembali masuk neraka lagi. Nabi sampaikan banyak orang yang melewati Shiratal Mustaqim dan jatuh ke neraka. Saking sulitnya jalan ini dikiaskan sebagai jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Jalan ini adalah yang disebut Shiratal Mustaqim atau jalan lurus, jalan cepat, jalan singkat, jalan tol, jalan memotong. Tapi jarang ada yang bisa lewat lolos dengan selamat. Karena jalan ini jalan dimensional ya. Bukan jalan seperti ke Roma yang banyak jalan itu. Bisa lewat angkot, bisa lewat pakai motor, mobil dan sebagainya. Enggak seperti itu. Semua orang mencari jalan ini ya. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Maka manfaatkan sebaik-baiknya bagi yang telah ketemu jalan ini. Orang mau menuju Allah, enggak ketemu jalan ini, enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Tidak seperti gambaran ceramahnya ulama-ulama di luar itu. Mereka gak ngerti itu. Dikira dengan sholat, zikiran, ibadah, sedekah bisa sampai Allah. Kalau gak tahu jalan dan caranya kira-kira bagaimana? Dan kau tahu gak Allah di mana? Kalau kau tahu Allah di Surabaya, kau cari alamatnya bisa ke sana. Tapi kalau Allah di Ars ya, yang laisa kamitslihi syai'un, Malik Yaumiddin. Lantas kau ke sana naik apa? Misalkan kau tahu ya nama tempatnya itu Ars misalkan. Lantas kau ke sana mau naik apa? Caramu bagaimana coba? Dengan sholat. Sholat tunggang-tunggi seperti itu. Dengan zikir deleming. Gak masuk ya. Dan gak mungkin bisa. Dan itu terangkat di Al-Maidah 35. Pakailah nalar masuk akal saja. Gak usah dalil pun kau tetap akan paham. Kalau Tuhanmu ada di seberang lautan, berarti kau harus bisa nyeberang laut. Misalkan Tuhanmu ada di luar angkasa, berarti kau harus bisa nyebrang ke luar angkasa. Dan kalau kemampuanmu nggak sampai ke situ, berarti sampai kapanpun amalmu akan sia-sia nggak sampai. Maka carilah jalan dan caranya. Itulah Al-Maidah 35. Semua orang ya amalnya nggak akan sampai jika tidak ketemu syarat rukun jalan dan caranya. Sudah haji 70 kali, sholatnya tiap hari 10
10 waktu sampai Tuhan nggak kira-kira? Kalau nggak tahu jalan dan caranya. Sudah kiai, profesor, dokter, lulusan Kairo, Mesir, umurnya 98 tahun, kalau nggak tahu jalan dan caranya bisa sampai Tuhan nggak? Ini nggak seindah cocotnya ulama-ulama itu. Ini sholat dapat pahala, ini dapat surga, ini kau dijamin kemenangan, ini kau dapat rezeki. Kau kira segampang itu menuju Allah? Nah, karena nggak ada yang menerangkan ya caranya menuju Allah, akhirnya apa? Orang mengira gampang menuju Allah. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengampuni, Maha Rahman Rahim. Tapi kalau nggak ketemu jalan dan caranya itu loh, tetap nggak akan bisa sambung ya, nggak akan sampai. Nah, bagi yang telah ketemu jalan dan caranya, ini ya memang nggak enak ya. Karena kebetulan saya kan guru jasmani, ya bukan guru rohani. Kalau saya sampaikan seolah-olah saya itu pamrih, pengen dibantu, pengen ditemani berjuang. Padahal bukan itunya ya. Itu sistemik. Kalau kalian ya sudah ketemu jalan ini, kan tinggal maju berjuang. Entah dengan berjalan merangkak atau berlari atau cepat kilat. Yang penting maju berjuang. Jangan malah ke belakang. Wah, itu bahaya itu. Jadi kalau sudah ketemu jalan ini, nomor satukan ini. Kan seperti itu Nabi sampaikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Taruhannya memang kau akan dipecat. Taruhannya kau bisa jadi akan cerai. Taruhannya memang kau akan miskin awalnya. Karena apa? Burung yang bisa terbang ke langit harus keluar dari sangkarnya dulu, betul nggak? Manusia yang bisa mirat harus keluar dengan sangkar dunianya dulu. Masuk akal nggak ini? Nah, saya tunjukkan ya. Misal ya. Ya ini lah ya. Burung kalau untuk terbang ke langit harus keluar dari sangkar dulu. Nah, gitu loh. Manusia untuk ke langit harus keluar dari penjara dunianya dulu. Dan keluar dari penjara dunia rasanya sakit nggak? Sakit. Karena inilah yang bikin seneng. Ini yang bikin seneng orang itu. Nafsu ya tempatnya di sini. Cinta dunia. Enak, nyaman, senang, dijamin selamat, ganteng, tampan, menawan, rezekinya lancar, sehat. Itu memang enaknya. Maka secara rumus saya sampaikan, ilmu ini memang nggak enak. Dan kalau kita nggak membangun chemistry, pasti lama-lama akan hilang itu. Itu hukum. Kalau nggak berarti berbakti, kuat-kuat di jalan ini, pasti hilang. Karena apa? Janji Allah ya, urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Memang nggak enak. Tapi nantinya baru kita akan tahu, oh kenapa kok kita lewati keadaan tidak enak ini. Ternyata itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita nggak ngelewati itu, nggak mungkin kita menang melawan ego kita. Menang melawan pikiran kita. Dan nggak akan bisa kuantum. Ini ilmu mi'raj loh ya. Bukan cuman ilmu kepandaian akademik. Lah kalau kau nggak bisa mi'raj, nggak bisa naik dimensi, mana mungkin sampai Tuhan. Nah, kita sudah tahu jalan dan caranya. Tinggal mi'raj lah, kan gitu kan? Itu yang sulit itu. Jadi dua ya, syarat rukun jalan dan caranya. Selanjutnya adalah disiplin tinggi.
Kan cocok dengan Al-Maidah 35. Setelah ketemu jalan dan caranya untuk munajah kehadirat Allah, maka lanjutannya adalah wajahidu fisabilihi. Mati-matian ya, jangan sampai ini loh ya. Kuantum itu terjadi ketika kita melewati batas limit. Ibarat lomba lari, itu harus sampai garis finish. Lah kalau kau ikut lomba lari, jalan 30%, sama 50%, nggak sampai 100%, kan sia-sia. Atau 99%, tapi nggak lewati 100%, kan sia-sia loh. Sangat sia-sia. Nggak ada kuantumnya. Dan ini akhirnya apa? Kau anggap bohong, fiktif ini. Karena apa? Kau hanya bisa melihat ketinggian ilmu ini dari orang lain yang sukses. Dan tidak bisa kau buktikan. Apa? Ilmu di ta'lim ma'rifat nggak bisa dibuktikan. Keliru ya. Kalau nggak ilmiah saya sudah pasti ditabrak orang banyak. Kalau nggak ilmiah nggak bisa dipraktekkan. Nah, kalau sudah ilmiah tetapi kau nggak bisa membuktikan, berarti adaptasi cara membuktikanmu yang masih kurang. Jangan takut melarat. Saya himbau ya kepada anak-anak muda ya di lingkaran ta'lim ma'rifat, nggak usah kerja ikut orang. Kau nggak akan bisa mengenal Allah jika kau waktumu, hari-harimu terpola dengan sistem dunia. Mending kau nggak makan sekalipun. Dan itu nggak mungkin. Asal kau bergerak ikan aja dapat makanan kok. Jangan takut ya, karena apa? Sistem dunia itulah yang menjebak manusia. Kau nggak bisa keluar bahkan dari pikiranmu sendiri. Gimana aku dapat uang kalau aku nggak kerja? Gimana aku bisa makan kalau nggak kerja? Itu yang keliru. Ada seorang pakar ekonomi ya, itu sebut namanya Robert Kiyosaki. Pernah dengar? Yang apa? Itu apa? Kuadran itu loh, tahu kan? Yang apa? Anak orang kaya dan anak orang miskin. Nah, coba saya tunjukkan mana HP saya. Ya, coba. Cuman saya membacanya sekilas-sekilas karena saya nggak lebih baca ya. Nah, orang ini. Nah, ini ya. Dia sampaikan, dia ini pengamat ya, motivator dan konsultan. Dia sampaikan, tuh kok mati? Robert Kiyosaki, ya, dia sampaikan, kalian nggak akan pernah bisa keluar dari zona nyaman. Karena apa? Kalian terdogma dengan sistem dunia. Kalau nggak kerja, nggak bisa makan. Kalau nggak begini, nggak akan bisa begitu. Itu yang harus kau keluar dari batasan akalmu itu. Padahal ya, ketika kau kerja untuk orang, waktu kau hilang. Pikiranmu kau hilang. Masa depanmu hilang. Kebebasanmu hilang. Padahal ketika kau menjadi manusia bebas, satu ya, waktumu merdeka, pikiranmu merdeka. Hanya satu dok yang apa? Yang kau nggak bisa sama dengan orang ya. Kau belum tentu bisa makan, betul nggak? Iya kan? Tapi ini kau punya nalar, kau manusia, kau punya insting dan feeling. Kucing saja bisa, mohon maaf ya, instingnya bisa nyolong ikan kok, betul nggak? Kalau kau lapar, kau pasti cari makan. Tapi yang jelas adalah kau merdeka waktumu, pikiranmu.
dan kebebasanmu. Masalah makan dan masa depan. Itu urusan Tuhan. Ada banyak cara ya, kau bisa usaha sendiri. Minimal kau freelance. Kerja freelance. Ada lahan, bisa jualan bakso. Jualan mie goreng atau apa. Kau kan hanya takut memulai. Dan takut dengan apa? Gambaran kegagalan. Itulah kelirumu. Dan sejarah saya pun tidak pernah kerja ikut orang ya. Saya kuliah di ITS ya. Institut ternama di Jawa Timur ya. Tapi lulus kuliah, ijazah nggak saya ambil. Nggak ikut wisuda. Kenapa? Buat apa saya nggak butuh ijazah? Berani. Makanya itu, pernah dengar nggak kalimat Rocky Gerung? Kalau kau kuliah, kapan kau rencana DO? Itu gentle itu. Keluarlah dari batasan-batasan pikiranmu itu. Yang membuat kau sampai adalah kau terpenjara oleh pikiranmu sendiri. Karena kau membaca pola itu dari gambaran di luar. Orang kerja harus punya ijazah dan sebagainya. Coba itu pelajari ini apa? Bosnya itu loh. Itu yang retail jualan itu loh, siapa? Yang sempat hilang itu loh. Yongma siapa? Kok Yongma apa? Oh, Jack Ma. Coba. Semua orang-orang sukses itu adalah orang bebas pikirannya. Jangan takut ya sekolah ini ya. Bahkan rumusnya sederhana sekali. Relatifmu jika menggandeng mutlak, maka hasilnya adalah limit mutlak loh. Kau nggak ada yang bisa mengalahkan. Kelirumu adalah kau kerdil pikiranmu. Merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku harus ini, aku harus begitu, aku nggak bisa kalau nggak begini. Itulah penyakitnya. Kalau sudah begitu, kau ibarat burung di dalam sangkar dan nggak akan pernah bisa terbang merdeka. Pada jelas-jelas ya, dunia adalah penjaramu. Kan kata Nabi gitu, betul nggak? Dan dunia adalah nerakamu. Harusnya kau terbebas atau membebaskan dirimu dari jebakan dunia. Bukan malah kompromi mencari dunia, menuju dunia. Jadi banyak ya, ilmu ini sebetulnya banyak yang ketemu ya. Di antara banyak tersaring ya. Tapi yang banyak itu menjadi sangat sedikit yang lolos ya. Karena apa? Nggak kuat dengan adaptasi perjuangannya. Padahal rumusnya jelas ya saya. Saking jelasnya ya, walau saya maki-maki orang nggak ada yang bantah. Itu kalau masih ragu-ragu, sudah pasti saya didatangi orang banyak itu, betul nggak? Tapi kan sudah jelas, nalar ilmiahnya, nalar nakalnya jelas, nggak bisa dibantah. Dan jarang-jarang loh ya orang yang bisa menjelaskan ini dan bisa berdekatan langsung dengan kita. Dimentori dia langsung, wah alhamdulillah sekali itu. Karena apa? Saya dulu pun sulit ya mencari ilmu ini ya. Dan nggak ada mentornya. Meraba sendiri, semua melatih kepekaan sendiri. Bahkan saya harus dipecat daripada surau induk kan gitu. Karena apa? Dianggap salah, sesat, aneh. Resikonya saya pun dipecat dari surau induk. Itu resiko. Nah, orang kalau nggak berani resiko, nggak akan pernah bisa merdeka. Resikonya nggak makan awalnya, nggak kerja, dipecat, cerai, miskin, dan sebagainya. Itu resiko. Saya sederhana, paling mentok penderitaan adalah kematian, kan gitu. Saat mentok-mentoknya sakit apa? Ya mati.
Dan saya emang digembleng dengan penderitaan, makanya saya biasa, udah tawar ya, dimusuhi orang, dihina orang, saya udah tawar ya. Makanya saya nggak GR ya, enak nggak enak sama saja, nggak ngefek, makanya saya nggak perlu menunjukkan dengan kopiah, dengan baju kebesaran, dengan pura-pura alim. Baru ini kan ketemu orang yang dakwah dengan maki-maki orang, betul nggak? Jancuk picek matamu asu taek loh gitu. Kalau bukan orang merdeka nggak mungkin bisa ngomong gitu nggak? Kalau dia seorang ulama yang masih terpenjara dengan pikiran-pikiran norma, nggak mungkin ulama bisa bilang taek, picek, ya bukan? Jancuk, nggak mungkin. Keluarlah dari batasan duniamu sendiri. Kau hanya menjadi sapi perahan dunia. Kerbau dicocok hidungnya, itu saja. Kau sukses, coba ya. Maksimal kau sukses dunia kan? Tapi apa kata Nabi? Kalau kau mengejar dunia, kau hanya dapat dunia. Tapi kalau kau kejar akhirat, dua-duanya kau dapat tuh. Jelas tuh? Itu rumus ya. Cuman belum kau buktikan. Nah, belum membuktikan, kenapa kau takut? Harusnya kau buktikan. Api itu panas, kata orang. Kenapa kok sudah ketakutan? Buktikan dulu. Oh iya, panas kan gitu. Membuktikan saja belum kau sudah ketakutan. Itu namanya paranoid. Fobia. Jelas ya? Saya salut ya dengan orang-orang yang tidak terikat dengan pekerjaan. Karena biar bagaimanapun kau berjuang di sini, kau nggak punya waktumu, nggak punya pikiran, nggak punya kebebasan. Padahal dari dunia ke akhirat harus mi'raj. Kau nggak akan bisa mi'raj dengan kondisi yang terpenjara dunia. Nggak akan bisa. Burung, sebelum dia terbang ke langit, yang pertama harus apa? Keluar kandang. Manusia untuk bisa merdeka, pertama apa? Merdekakan dirimu dari dunia, betul nggak? Nggak akan bisa kau mi'raj, nggak akan bisa sampai Allah selama kau terpenjara dengan sistem dunia. Kalau kau sudah menang lawan pikiranmu, kau sudah mengalami kemenanganmu nanti. Tapi kalau kau terdogma dengan aku harus ini, harus ini, harus ini, kau sudah kalah sebelum tanding, betul nggak? Ini bukan peperangan dunia ya. Ini agar kita manusia bisa mi'raj. Naik ke Allah Ta'ala. Mumpung ada mentor. Mumpung semuanya ilmiah. Mumpung ketemu jalan dan caranya. Orang lain nyari belum tentu ketemu. Dan Allah kan bilang, kau akan ditambah-tambahi imanmu lewat apa? Ujian. Ujian itu enak apa enak? Nggak enak. Betul nggak? Dan ujian pun belum tentu lolos ya. Apalagi yang nggak ikut ujian, jelas nggak lolos, betul nggak? Yang ikut aja belum tentu lolos kok. Untuk naik kelas harus ada ujian nggak? Nah, yang ujian aja belum tentu lolos, apalagi yang nggak ikut ujian. Mudah-mudahan anak muda di Surau, Mas Fahmi, Bang Bimo, Bang Manar, Pak I, dan semua jamaah Ta'lim Ma'ripat nggak usah kerja ikut orang yang mengikat. Kecuali ada MOU misalkan. Malam wirid aku wirid ya. Kalau aku mau suluk, tinggal suluk ya. Gitu. Kalau oke ya, sip. Mending nyuci laundry. Betul nggak? Mending pemulung. Serius itu. Saya pernah jualan majalah bekas di perapatan. Saya pernah jualan rosokan. Demi Allah ini. Padahal saya seorang sarjana teknik ya. Tapi saya tidak pernah ikut kerja ke orang. Karena pribadi saya, pribadi yang merdeka. Nggak mau terikat orang. Bahkan aturanmu nggak mau ya. Saya orangnya nggak mau diatur ya. Saya pikiran saya bebas ya. Jadi
Karena saya latih ya dari sejak SMA, itu saya satu waktu itu dengan banyak aktivitas ya. Mulai contohnya ya, coba saya perhatikan saya. Baca buku sambil dengerin radio, bisa nggak? Ayo. Membaca buku, baca koran lah atau apalah. Sambil dengerin radio, bisa nggak? Hah? Nah, tapi bisa kan? Sambil nyanyi, saya baca buku sambil nyanyi. Sangat gampang lah. Bisa kan ya? Malam ini ku sendiri. Saya dengar radio, baca sambil nyanyi. Bisa nggak 3? Bisa. Sambil kakinya ketuk-ketuk. Tak ada yang. Bisa nggak? Melelala. Ya nggak? Gampang enak. Ada nyamuk. Bisa nggak? Bisa. Nah, membaca ini, mendengarkan, menyanyi, sambil kakinya tepuk-tepuk, sambil mikir pacar. Bisa nggak? Bisa. Betul? Nah, sebetulnya saya tiap hari itu begitu. Dimanapun tempat, saya itu nggak di situ. Karena saya adalah pribadi merdeka. Pikiran saya cepat kemana-mana. Set, terintegrate. Karena saya sudah latih dari kecil ya. Bayangan betapa merdekanya saya ya. Makanya saya dipecat dari Suro Induk. Karena saya orangnya orang bebas ya. Nah, kalau orang masih kena aturan ya, nggak akan bisa merdeka. Ketika dia memilih bebas, dia akan keluar dari aturan. Asalkan dia telah bertanggung jawab. Jelas? Aman nggak itu? Aman. Dan dia tahu pola permainannya. Betul nggak? Saya maki-maki ulama. Bebas nggak? Bebas. Tapi kena pasal nggak? Enggak, karena saya tahu aturan mainnya. Jelas? Saya nggak menghina person ya. Saya mengkritisi kebodohan mereka ya. Kenapa yang jelas-jelas ilmunya jelas? Kenapa kok mereka tertutup akan standarnya ilmu itu sendiri? Kenapa ya? Contohnya syahadatnya bersaksi, praktek kok mengucapkan jelas-jelas bodoh kan? Jadi saya nggak menghina person ya. Tapi pikiran-pikirannya itulah yang kita kritisi. Makanya kami beri ruang pancingan. Saya bilang goblok, kau keluarlah agar kau turun gunung biar terkoreksi. Kan nggak ada yang mau keluar itu. Dan resikonya kalau kau nggak keluar berarti orang akan menilaimu goblok perlahan. Kami cuci otak ini. Dan dakwah kami adalah program brainwash ya, cuci otak semua orang. Selama kau terdogma Islam agama yang benar, hanya Islam yang diridhoi, kamu masuk surga, yang lainnya kafir, yang lainnya masuk neraka. Selamanya kalau kau nggak buktikan sendiri, itulah yang akan membelenggumu ya. Kau merasa benar di zona nyaman, padahal kau sangat terbelakang, rendah dan menjijikkan. Sangat penting ya keluar dari batasan zona nyaman. Dan rata-rata orang yang berhasil semuanya lewat kegagalan demi kegagalan. Kalau sekali gagal ya masih ada yang kedua. 2 kali gagal ada yang ketiga. Gagal ke 100 ada yang ke 102. Maju aja. Dan di sini ada 2 rumus menang ya. Kau menang secara mekanik dan kau menang secara dimensional. Itu hukum. Kalau kau sambil setia nggak mungkin kalah sebetulnya. Karena ada janji yang kedua, menang secara dimensional. Asalkan kau mati-matian melewati batas limit. Kan rumus next itu kan. Tapi kau di dalam lingkaran urusan Tuhan, Pak Idin. Dijamin itu. Apa Tuhan iseng ngomong gitu? Kau urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Tinggal buktikan. Ini kan sudah ketemu jalan dan caranya. Kalau kemudian gampang nggak? Ya bisa lah. Cocok, kenapa? Telah ketemu saluran, jalan dan caranya. Tapi kalau orang lain bisa buktikan ini, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak tahu teknik mi'raj, nggak tahu. Memakai gelombang metafisika, nggak tahu. Melampaui batas limit nggak tahu. Jadi demikian ya.
siapapun Anda di sekolah ini ya, yang tidak mati-matian habis-habisan dan tidak melampaui batas risiko, saya sampaikan ya jauh-jauh hari ya sebelum nanti ya, kau pasti orang yang gagal. Kalau bukan hari ini, pasti besok. Kalau bukan besok, besoknya lagi. Kau pasti akan keluar dari tarekat ini. Kau pasti akan keluar atau dikeluarkan. Tepuk tangan. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana belnya? Oh iya. Wabarakatuh.